Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kelas 8 dari 8A sampai dengan 8H. Sebelumnya marilah kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 8 semuanya, untuk mengecek kehadiran nanti silahkan kalian mengisi daftar hadir pada kolom komentar dari video ini. Yang berikutnya, anak-anakku kelas 8, bagaimana suara Bapak di video ini? Kira-kira cukup kedengaran jelas ya? Mohon maaf karena beberapa hari ini Pak Guru sedang sedikit terkena flu, jadi suaranya agak kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anakku semuanya, untuk aturan pembelajaran melalui video ini ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, silahkan kalian mengikuti, mengamati, memperhatikan apa yang Pak Guru sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Kemudian jika Pak Guru nanti memberikan suatu pertanyaan, meminta komentar kalian, silahkan kalian isi komentar kalian pada kolom komentar dari video ini ya. Anakku kelas 8 semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran. Baik anak-anakku kelas 8 dari 8A sampai dengan 8H. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama bab 1 ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat pertama menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian dapat menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, nanti kalian diharapkan bisa menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, ada 4 yang nanti pada pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah pada pertemuan yang pertama ini. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi apa itu pengertian iman, apa itu pengertian kitab, apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan membahas tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut rasul penerimanya. Jadi nanti kita juga akan membahas apa saja kitab-kitab Allah dan siapa rasul yang menerimanya. Kemudian yang ketiga adalah tentang kesimpulan dari materi pertemuan pertama, yaitu tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan kitab-kitab Allah berikut rasul penerimanya. Dan yang terakhir, nanti kita akan ada latihan soal uji kompetensi pertemuan pertama ini. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, ada beberapa gambar yang Pak Guru sajikan. Yang pertama ini adalah seseorang yang hendak mendaki gunung. Yang kedua ini ada gambar kompas. Kemudian yang ketiga ini ada manual book, sebuah alat elektronik yang berupa HP Android.
Kemudian di sini ada potret anti migran. Kemudian di sini ada seorang anak yang sedang belajar ngaji, sepertinya ini di tepi sawah. Dan ini mungkin kalian dulu atau mungkin bahkan sekarang masih ngaji di TPQ. Terkait dengan gambar-gambar tersebut, silahkan kalian amati, kemudian kalian pikirkan kira-kira apa komentar kalian terhadap gambar tersebut. Silahkan kalian tulis komentarnya di kolom komentar dari video ini. Baik, yang berikutnya adalah pengertian iman. Kalian masih ingat apa itu iman? Mungkin dulu kalian di SD atau mungkin di MI pernah mendapatkan ilmu tentang apa itu iman, ya. Dan mungkin kalian pernah ngaji di TPQ, di madrasah sudah pernah mendengar istilah iman, ya. Kan di TK juga sudah mendengar istilah ada rukun iman, ya. Sebetulnya iman itu apa, ya? Nah, kalau yang tahu silahkan bisa menulis di kolom komentar dari video ini, ya. Iman secara bahasa adalah percaya, ya. Secara bahasa itu artinya percaya atau yakin, ya. Sedangkan secara istilah, iman itu adalah diucapkan dengan diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Yang berikutnya adalah pengertian dan dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah memiliki pengertian, yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi hamba-hambanya agar dapat hidup dengan selamat di dunia dan di akhirat. Jadi kita itu harus yakin bahwa Allah itu benar-benar telah menurunkan kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para rasulnya, yang tujuannya adalah agar manusia mau mengamalkan kitab-kitabnya Allah tersebut sesuai dengan penjelasan dari para rasulnya, yang tujuannya apa adalah agar manusia itu selamat di dunia maupun di akhirat. Adapun dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Yang berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam kitab Allah dan Rasul penerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai. Kitab Taurat adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan petunjuk yang benar bagi kaum Bani Israel yang berisi 10 peraturan Tuhan atau disebut dengan The Ten Commandments. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Nabi Musa kitab Taurat agar mereka kaum Bani Israel mendapatkan petunjuk. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Dawud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti
atau bahasanya orang Mesir. Di dalam surat Al-Isra ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataina Dawuda zaburo, yang artinya dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kalau sekarang itu tahun 2021 Masehi, berarti kitab Injil itu diturunkan ya 2021 tahun yang lalu. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Di dalam surat Maryam ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, dia Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia Allah memberiku kitab Injil dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Kemudian yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Di dalam surat Al-Imran ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata fi wal Injil. Yang artinya, dia Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Dalam surat Al-Imran ayat 3 ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yang Al-Quran itu mengandung kebenaran. Maksudnya apa yang disampaikan, apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu pasti benar adanya. Selain Al-Quran itu berisi tentang kebenaran, juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, sebagaimana tadi yang Pak Guru jelaskan bahwa Al-Quran itu membenarkan adanya kitab-kitab Taurat, adanya kitab-kitab Zabur, adanya kitab-kitab Injil, tetapi yang sekarang itu sudah dicampuri oleh pemikiran manusia. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang dapat kalian pelajari pada pertemuan pertama ini? Bagi yang bisa menyimpulkan, silahkan kalian tulis di kolom komentarnya apa saja yang dapat kalian dapatkan dari materi pertemuan pertama ini. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah pembelajaran pada pertemuan pertama ini sudah selesai. Mungkin dari kalian ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan kalian tanyakan. Bisa kalian tulis pertanyaan kalian pada deskripsi video ini di bawah ya, atau kalian bisa japri ke nomor WA nya Pak Guru di 081327987870. Silahkan kalian tanyakan hal-hal yang belum kalian pahami terkait dengan materi pada pertemuan pertama ini yang sudah kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya nanti Pak Guru akan men-share yaitu link uji kompetensi dari materi pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Bisa kalian akses di kolom komentar video ini, nanti Pak Guru share atau mungkin di grup WA ya. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan pertama ini, pada bab pertama.
yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita benar-benar masuk menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, dengan berupaya mengkaji, mempelajari, membaca dan mengamalkan kitab atau buku panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kitab suci Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.